Di hadapan puluhan anggota keluarga besar, seorang wanita montir dipermalukan oleh suaminya sendiri. Tangannya yang penuh oli dijadikan bahan ejekan. Pekerjaannya dianggap hina dan martabatnya diinjak tanpa ampun. Tak satu pun membelanya. Bahkan suaminya ikut tertawa bersama mereka. Namun tak lama kemudian, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Wanita yang mereka hina itu bukan orang biasa, melainkan pemilik kekayaan miliaran rupiah. Sejak saat itu, suasana ruangan berubah sunyi, dan semua orang hanya bisa menunduk tanpa kata. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kami menghadirkan kisah-kisah penuh makna tentang kehidupan, perjuangan, dan takdir manusia. Cerita yang akan kalian dengar hari ini bukan sekadar hiburan, tapi juga mengandung pelajaran penting tentang harga diri dan ketulusan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, menyukai video ini, dan membagikannya kepada orang terdekat kalian, agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Nama wanita itu Rina. Sejak kecil, hidupnya sudah akrab dengan suara mesin dan bau oli. Ayahnya adalah seorang montir sederhana yang memiliki bengkel kecil di pinggir kota. Setelah ayahnya meninggal, bengkel itu hampir tutup karena tak ada yang meneruskan. Namun Rina, yang saat itu baru lulus sekolah menengah, memilih tetap bertahan. Ia belajar sendiri tentang mesin, membaca buku, mengikuti pelatihan, dan bekerja dari pagi hingga malam demi mempertahankan bengkel warisan ayahnya. Bagi banyak orang, pekerjaan montir dianggap kasar dan tidak pantas untuk seorang wanita. Tubuh Rina sering kotor, tangannya penuh bekas luka kecil akibat besi panas, dan pakaiannya jarang terlihat rapi seperti wanita lain. Namun Rina tak pernah malu. Ia percaya bahwa rezeki yang halal jauh lebih mulia daripada penampilan semata. Suatu hari, ia bertemu dengan Arman, seorang pria kantoran yang bekerja di perusahaan besar. Arman tertarik pada ketulusan dan kerja keras Rina. Mereka menikah meski keluarga Arman menentang keras. Menurut mereka, Rina tidak pantas menjadi bagian dari keluarga terhormat karena hanya seorang montir bengkel. Namun Arman bersikeras dan berjanji akan selalu melindungi istrinya. Pada awal pernikahan, Rina masih bekerja di bengkel, sementara Arman sibuk di kantornya. Rina bukan hanya memperbaiki motor dan mobil, tapi juga mulai belajar mengelola usaha. Ia membeli mesin bekas, membuka layanan pengiriman spare part, dan perlahan mengembangkan bengkel kecil itu menjadi tempat servis yang ramai pelanggan. Namun, semua itu ia lakukan diam-diam, tanpa pernah menceritakan kesuksesannya kepada keluarga suaminya. Setiap kali ada acara keluarga, Rina selalu menjadi bahan perbincangan. Pakaiannya yang sederhana dianggap memalukan. Tangannya yang kasar dijadikan bahan lelucon. Bahkan beberapa kerabat Arman terang-terangan berkata bahwa Arman seharusnya menikah dengan wanita berpendidikan tinggi, bukan dengan montir bengkel. Rina hanya tersenyum dan menunduk. Ia memilih diam karena tak ingin memperkeruh suasana. Ia percaya suatu hari hasil kerja kerasnya akan berbicara sendiri. Namun yang membuat hatinya paling sakit bukan hinaan keluarga besar, melainkan sikap Arman yang perlahan berubah. Ia mulai merasa malu memiliki istri seorang montir. Di depan orang lain, Arman jarang menyebut pekerjaan Rina. Bahkan kadang ia berpura-pura tidak mengenalnya saat bertemu rekan kerjanya. Meski begitu, Rina tetap bangun lebih pagi, membuka bengkel, melayani pelanggan, dan pulang dengan tubuh lelah. Ia tidak pernah mengeluh. Dalam hatinya, ia hanya ingin membuktikan bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh jenis pekerjaannya, melainkan oleh seberapa jujur dan keras ia berusaha. Tanpa disadari siapapun, usaha kecil Rina mulai tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi bagi keluarga Arman, Rina tetaplah istri montir yang dianggap rendah dan tidak layak dibanggakan. Dan hinaan itulah yang kelak akan membuka pintu pada sebuah kebenaran yang tak pernah mereka bayangkan. Hari itu,
keluarga besar Arman mengadakan acara kumpul tahunan di rumah orang tuanya. Rumah besar itu dipenuhi tamu, tawa, dan hidangan mewah. Semua anggota keluarga datang dengan pakaian terbaik mereka, seolah ingin menunjukkan status dan keberhasilan masing-masing. Rina sebenarnya enggan hadir, karena ia baru saja selesai bekerja di bengkel. Namun Arman memaksanya datang, agar tidak dianggap menyepelekan keluarga. Rina datang dengan seragam bengkel yang belum sempat ia ganti. Tangannya masih berbau oli, dan wajahnya terlihat lelah setelah seharian bekerja. Saat ia melangkah masuk ke ruang tamu, beberapa pasang mata langsung memandangnya dari ujung kaki hingga kepala. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Masya Allah, itu istrinya Arman ya? Masih saja pakai baju bengkel ke acara keluarga. Memalukan, seharusnya dia tahu diri. Rina menunduk. Ia mencoba tersenyum dan menyapa satu persatu. Namun senyumnya tak dibalas hangat. Ia merasa seperti orang asing di tengah keluarganya sendiri. Ketika duduk di kursi pojok, Arman malah bergabung dengan sepupu-sepupunya, meninggalkan Rina sendirian. Tak lama kemudian, salah satu paman Arman mulai membuka pembicaraan tentang pekerjaan. Setiap orang menceritakan jabatan dan bisnis mereka dengan bangga. Ketika giliran Arman, ia berkata, "Aku kerja di kantor pusat perusahaan besar. Gajinya lumayan." Semua mengangguk kagum. Lalu seseorang menoleh ke arah Rina dan bertanya dengan nada mengejek, "Kalau istrimu kerja apa, Man?" Arman terdiam sejenak. Wajahnya terlihat ragu. "Ah ya, biasa saja," katanya singkat. Namun salah satu sepupu tertawa kecil. "Biasa bagaimana? Dia montir kan?" Suasana langsung riuh. "Perempuan kok jadi montir? Kasian Arman, masa istrinya kerja kotor begitu? Pantas saja kelihatan kasar." Tawa pecah di seluruh ruangan. Rina menunduk lebih dalam. Tangannya gemetar memegang gelas. Ia berharap Arman membelanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Arman berdiri dan berkata dengan nada tinggi, "Iya, dia montir. Memalukan kan? Datang ke acara keluarga saja pakai baju bengkel. Tidak tahu malu." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada hinaan siapapun. Rina merasa dadanya sesak. Ia berdiri pelan dan berjalan menuju dapur dengan alasan membantu menyiapkan makanan. Di sana air matanya jatuh tanpa suara. Di balik pintu dapur, Rina mendengar tawa mereka masih berlanjut. "Kalau aku jadi Arman, sudah kucari istri lain. Mana bisa montir kasih masa depan cerah." Rina memegang dadanya. Selama ini ia menahan diri demi rumah tangga, demi menjaga nama baik suaminya. Namun hari itu, martabatnya diinjak di depan semua orang. Ia teringat masa-masa sulit ketika membangun bengkel sendirian. Tak ada satupun dari keluarga Arman yang tahu betapa keras ia bekerja, betapa banyak malam ia lewati tanpa tidur demi mengembangkan usahanya. Bagi mereka, Rina hanyalah wanita kasar dengan pakaian kotor. Ketika Rina kembali ke ruang tamu, suasana sedikit meredah. Namun tatapan merendahkan masih terasa. Ia duduk diam menunggu acara selesai. Dalam hatinya ada luka yang tak terlihat, tapi terasa begitu dalam. Dan tanpa disadari siapapun, hari itulah yang menjadi awal dari terbukanya rahasia besar tentang siapa sebenarnya Rina. Rina berdiri di dekat jendela dapur, menatap halaman rumah yang mulai gelap. Dadanya masih terasa sesak oleh kata-kata yang baru saja ia dengar. Ia tidak marah karena dihina, melainkan kecewa karena orang yang paling seharusnya melindunginya justru ikut merendahkannya. Namun ia tetap menenangkan diri. Baginya, pertengkaran tidak akan mengubah apapun. Hanya kebenaranlah yang suatu hari akan berbicara. Selama bertahun-tahun, Rina memang sengaja menyembunyikan keberhasilannya. Ia tidak pernah merasa perlu membuktikan apapun pada keluarga suaminya. Semua hasil jerih payahnya ia simpan dalam bentuk perusahaan yang ia bangun perlahan-lahan. Bengkel kecil warisan ayahnya
kini telah berkembang menjadi jaringan usaha distribusi suku cadang kendaraan. Ia memiliki gudang, puluhan karyawan, dan kontrak dengan perusahaan luar negeri. Namun, semua itu tak pernah ia ceritakan kepada Arman, apalagi pada keluarga besarnya. Bagi Rina, pekerjaan montir bukanlah topeng, melainkan identitas. Ia tetap turun langsung ke bengkel karena di sanalah ia merasa hidup. Di sanalah ia belajar arti kejujuran, kerja keras, dan kesabaran. Ia ingin membuktikan bahwa kesuksesan tidak harus dipamerkan dengan pakaian mahal atau jabatan tinggi. Sementara itu, di ruang tamu, suasana kembali ramai. Percakapan mulai beralih ke bisnis dan investasi. Beberapa anggota keluarga Arman mengeluh tentang usaha mereka yang sedang merugi. Ada yang gagal proyek, ada yang terjebak hutang bank, dan ada pula yang hampir menutup tokonya. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya dengan setelan rapi memasuki rumah. Ia adalah tamu undangan khusus, seorang pengusaha besar yang dikenal luas di kota itu. Semua orang berdiri menyambutnya dengan penuh hormat. Mereka berebut menyalaminya, berharap bisa mendapatkan koneksi atau peluang kerjasama. Namun yang mengejutkan, pria itu tidak langsung duduk bersama mereka. Matanya justru tertuju ke arah dapur, tempat Rina berdiri. Wajahnya langsung berubah cerah. Ia melangkah cepat mendekat dan berkata dengan suara lantang, "Bu Rina, saya tidak salah lihat kan?" Semua orang terdiam. Mereka menoleh ke arah Rina dengan wajah bingung. Rina terkejut, tapi segera mengenali pria itu sebagai salah satu mitra bisnis terbesarnya. "Iya Pak, silahkan masuk." Pria itu tersenyum lebar. "Luar biasa, saya tidak menyangka bertemu ibu di sini. Direktur utama perusahaan suku cadang terbesar itu ternyata ada di acara keluarga ini." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Ruang tamu yang tadi ramai mendadak sunyi. Beberapa gelas hampir jatuh dari tangan para tamu. Mata mereka membelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Direktur utama? Perusahaan besar? Itu maksudnya Rina? Arman berdiri terpaku. Jantungnya berdetak kencang. Itu maksudnya apa?" tanyanya gugup. Pria itu menoleh kepadanya. "Bukankah ini istri Anda? Bu Rina adalah pemilik perusahaan distribusi mesin dan suku cadang yang bekerja sama dengan perusahaan saya. Nilai investasinya miliaran rupiah." Semua mata tertuju pada Rina. Wanita yang tadi mereka hina karena pakaian bengkel, kini berdiri sebagai sosok yang sama sekali berbeda di mata mereka. Rina menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu saat itu telah tiba. Rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat, kini terbuka tanpa ia rencanakan. Namun di wajahnya tidak ada kesombongan. Hanya ada ketenangan dan sedikit kesedihan karena kebenaran itu harus muncul lewat cara yang menyakitkan. Suasana ruang tamu yang tadi dipenuhi tawa, kini berubah hening. Semua mata tertuju pada Rina, seolah baru pertama kali benar-benar melihatnya. Beberapa menit lalu, ia hanyalah istri montir yang dianggap memalukan. Sekarang, namanya disebut sebagai pemilik perusahaan besar dengan aset miliaran rupiah. Tidak ada yang berani berbicara lebih dulu. Arman melangkah pelan mendekati Rina. Wajahnya pucat. "Rina, apa benar semua yang dikatakan beliau?" tanyanya dengan suara bergetar. Rina menatap suaminya dengan tenang. "Benar, bengkel kecil itu sudah berkembang. Aku membangun perusahaan dari sana. Tapi aku tidak pernah merasa perlu menceritakannya." Beberapa anggota keluarga Arman mulai berbisik-bisik. Jadi selama ini dia kaya raya. Kenapa tidak pernah bilang? Pengusaha yang datang tadi kembali berbicara. "Saya bekerja sama dengan Bu Rina sudah bertahun-tahun. Usahanya sangat maju. Ia dikenal jujur dan pekerja keras. Banyak investor menaruh percaya padanya."
Kalimat itu seperti tamparan keras bagi keluarga Arman. Mereka teringat bagaimana tadi mereka tertawa, meremehkan, bahkan menghina Rina di depan semua orang. Kini wajah mereka memerah, bukan karena marah, melainkan karena malu. Salah satu bibi Arman yang paling sering merendahkan Rina tiba-tiba mendekat. "Rina, kami tidak tahu kalau kamu sebesar ini usahanya." Rina hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bi. Saya memang tidak pernah cerita." Namun, di balik senyum itu, ada luka yang tak terlihat. Tak lama kemudian, pembicaraan beralih pada kondisi keluarga Arman sendiri. Usaha mereka sedang terpuruk. Proyek gagal, tabungan habis, dan hutang mulai menumpuk. Tanpa sadar, beberapa dari mereka mulai berharap pada Rina. Seorang paman berkata dengan nada hati-hati, "Rina, kalau tidak keberatan, mungkin kamu bisa membantu keluarga sedikit." Arman menunduk. Ia teringat kata-katanya sendiri beberapa jam lalu, ketika ia menyebut istrinya memalukan. Kini, orang yang ia hinakan justru menjadi satu-satunya harapan mereka. Rina menghela napas panjang. Ia tidak marah, namun hatinya lelah. Ia sadar penghargaan yang baru datang ini bukan karena dirinya sebagai manusia, melainkan karena kekayaannya. "Maaf," kata Rina pelan. "Saya tidak bisa membantu seperti itu. Saya bekerja keras bukan untuk dipuji atau dimanfaatkan. Saya hanya ingin dihormati sebagai istri dan sebagai manusia." Ruangan kembali sunyi. Tak ada yang menyela. Arman akhirnya berbicara. "Rina, aku minta maaf. Aku salah. Aku terlalu memikirkan gengsi dan melupakan siapa kamu sebenarnya." Rina menatap suaminya lama. "Yang membuatku sakit bukan karena mereka menghina, tapi karena kamu ikut melakukannya. Kamu seharusnya berdiri di sisiku." Arman tidak bisa menjawab. Kata-kata itu lebih berat daripada hukuman apapun. Malam itu, kebenaran telah membuka semua topeng. Kesombongan runtuh, dan harga diri Rina akhirnya berdiri tegak di hadapan mereka yang dulu meremehkannya. Namun satu hal masih belum mereka ketahui. Rina telah mengambil keputusan besar tentang hidupnya sendiri. Malam semakin larut, namun suasana rumah itu terasa semakin berat. Setelah semua orang mengetahui siapa sebenarnya Rina, tidak ada lagi tawa atau obrolan sombong seperti sebelumnya. Setiap anggota keluarga Arman kini menatap Rina dengan cara yang berbeda. Ada yang kagum, ada yang malu, dan ada pula yang merasa bersalah. Rina berdiri perlahan dari kursinya. Suaranya tenang, namun tegas. "Aku tidak pernah bermaksud menyembunyikan apapun untuk mempermalukan kalian. Aku hanya ingin hidup sederhana dan bekerja dengan caraku sendiri. Tapi hari ini aku sadar, yang kalian hina bukan pekerjaanku, melainkan diriku sebagai manusia." Semua terdiam. Arman melangkah mendekat. "Rina, beri aku kesempatan. Aku hilaf. Aku terlalu memikirkan pandangan orang lain dan melupakan perasaanku sendiri." Rina menatap wajah suaminya yang kini penuh penyesalan. Ia teringat semua hinaan yang ia dengar, semua tatapan merendahkan, dan semua diam yang ia telan demi menjaga rumah tangga. Air matanya mengalir perlahan. "Aku tidak sakit karena mereka merendahkanku. Aku sakit karena kamu membiarkannya terjadi, bahkan ikut melakukannya." Arman menunduk. "Aku salah. Aku minta maaf." Rina mengeleng pelan. Maaf tidak selalu bisa memperbaiki luka. Kadang seseorang harus pergi agar bisa kembali menghargai dirinya sendiri. Ia menoleh ke arah keluarga besar Arman. "Terima kasih karena hari ini aku belajar satu hal. Harga diriku tidak ditentukan oleh profesiku, tapi oleh caraku menghormati diri sendiri."
Ia lalu mengambil tas kecilnya. Aku tidak akan membalas hinaan dengan kebencian. Aku memaafkan kalian. Tapi aku memilih hidup yang tidak pernah menghargai aku. Suasana pecah oleh isak tangis beberapa orang. Seorang bibi mencoba menahannya. Rina, jangan begitu. Kami salah. Namun Rina tersenyum lembut. Kesalahan bisa dimaafkan, tapi rasa rendah diri yang ditanamkan bertahun-tahun, itu harus aku sembuhkan sendiri. Ia melangkah keluar rumah tanpa menoleh lagi. Malam itu bukan hanya rahasia yang terbuka, tetapi juga keberanian seorang wanita untuk memilih dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Rina berubah. Ia fokus membesarkan perusahaannya dan membuka pelatihan gratis untuk anak-anak muda yang ingin belajar otomotif. Ia ingin membuktikan bahwa pekerjaan montir bukan pekerjaan hina, melainkan jalan menuju masa depan yang terhormat. Sementara itu, Arman hidup dalam penyesalan. Ia kehilangan seorang istri yang tulus hanya karena gengsi dan ejekan orang lain. Ia baru sadar bahwa cinta tidak seharusnya tunduk pada penilaian manusia. Dan suatu sore di bengkel besar milik Rina, terpampang sebuah tulisan kecil di dinding. Jangan hina siapapun dari pekerjaannya. Kita tidak pernah tahu seberapa besar perjuangan di baliknya. Itulah akhir dari kisah wanita montir yang dihina, namun bangkit dengan martabatnya sendiri. Dari kisah Rina, kita belajar bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaannya, pakaiannya, atau penilaian orang lain, melainkan oleh kejujuran, kerja keras, dan keberanian untuk menghargai diri sendiri. Hinaan bisa melukai, tetapi kesabaran dan keteguhan hati mampu mengubah nasib. Jangan pernah meremehkan siapapun hanya karena profesinya terlihat sederhana, sebab di balik tangan yang kotor oleh kerja, sering tersembunyi perjuangan besar yang tak terlihat mata. Semoga cerita ini mengingatkan kita untuk lebih menghormati sesama, menjaga lisan, dan tidak membiarkan gengsi menghancurkan hubungan yang seharusnya saling menguatkan. Terima kasih sudah menyimak cerita hari ini sampai selesai. Jika kisah ini memberi pelajaran bagi kalian, jangan lupa klik tombol subscribe, like video ini, dan bagikan kepada orang-orang terdekat agar lebih banyak yang bisa mengambil hikmahnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah lain yang tak kalah menyentuh dan penuh makna. Terima kasih atas dukungan kalian dan semoga hari kalian selalu diberkahi.